Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 428 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal 4 ayat 4 yang berkata demikian. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita semua sudah mengetahui tentang berita Nabi Yunus yang ditelan ikan besar dan berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Dan mungkin juga kita semua sudah mengetahui apa penyebabnya sehingga hal itu terjadi atas diri Nabi Yunus, yaitu karena Nabi Yunus menolak perintah Tuhan yang telah menugaskannya untuk pergi ke kota Niniwe yang penduduknya hidup dalam kejahatan. Ketika Tuhan menugaskannya ke Niniwe untuk menyampaikan nubuatan tentang kehancuran kota Niniwe karena kejahatan mereka, Nabi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Tetapi apakah kita tahu alasan apa yang menjadi alasan Nabi Yunus untuk tidak pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan nubuat kehancuran Niniwe? Mungkin ada yang beranggapan bahwa Nabi Yunus takut terhadap penduduk kota Niniwe karena kesangarannya. Tetapi ternyata anggapan itu salah. Sebab sesungguhnya alasan Nabi Yunus untuk tidak pergi ke kota Niniwe menyampaikan nubuat tentang kehancuran kota Niniwe sebagai hukuman Allah karena kejahatan mereka adalah karena Nabi Yunus mengenal siapa Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah yang mengasihi, Allah sebagai pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah satu-satunya alasan kenapa Nabi Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan nubuatan tentang kehancuran kota Niniwe.
Karena menurut Nabi Yunus itu akan sia-sia. Karena menurut dia Tuhan pasti akan memaafkan mereka. Nabi Yunus menganggap sia-sia untuk pergi menubuatkan kehancuran kota Niniwe. Karena menurut Yunus, toh juga nanti Tuhan Allah berbelas pengasihan kepada mereka dan membatalkan hukuman yang telah dinubuatkan itu. Jadi menurut Nabi Yunus, untuk apa pergi ke kota Niniwe memberitakan nubuat tentang kehancuran kota Niniwe kalau toh juga nanti Tuhan Allah membatalkan hukuman itu? Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah alasan yang sesungguhnya yang membuat Nabi Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe pada masa pengutusannya yang pertama. Jadi pada saat Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, keluar dari dalam perut ikan besar itu dengan selamat, dan kemudian menjalankan penugasan yang diberikan oleh Allah yang kedua kalinya kepadanya, yaitu untuk menyampaikan nubuat tentang kehancuran kota Niniwe itu. Ternyata apa yang diduga oleh Nabi Yunus itu benar-benar terjadi. Allah jadinya membatalkan hukuman itu. Sebab memang setelah Nabi Yunus menyampaikan nubuatan tentang kehancuran kota Niniwe, seluruh penduduk kota Niniwe itu langsung berbalik ke jalan yang benar dan berpuasa. Mereka hidup dalam pertobatan penuh. Sehingga karena pertobatan mereka yang demikian, maka Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Penyabar, Penyayang, dan berlimpah kasih setia itu memutuskan untuk membatalkan hukuman itu. Padahal tadinya Nabi Yunus sudah yakin benar bahwa sebentar lagi akan terjadi kehancuran atas kota Niniwe. Nabi Yunus sudah keluar dari kota itu dan tinggal di sebelah timur kota Niniwe. Di sana sudah didirikannya sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya untuk menantikan kedahsyatan peristiwa kehancuran kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru yang sebaliknya. Tuhan Allah telah membatalkan hukuman itu karena pertobatan mereka. Jadi melihat hal itu, oleh karena kekesalan hati Nabi Yunus, maka Nabi Yunus marah kepada Tuhan. Dia menyampaikan, untuk apa saya menyampaikan nubuat hukuman Allah yang akan menimpa mereka, menimpa penduduk kota Niniwe, kalau toh juga Tuhan itu memberikan pengampunan, kalau toh juga Tuhan membatalkan hukuman itu. Begitulah tanggapan yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran Nabi Yunus yang membuatnya menjadi kesal dan marah kepada Tuhan. Atas kemarahannya itu, Allah berkata kepada Nabi Yunus, "Layakkah engkau marah?" Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, atas pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada Tuhan Allah, maka Tuhan Allah menyampaikan kepada Nabi Yunus tentang alasannya berbuat seperti itu. Pertama sekali Allah menyatakan kepada Nabi Yunus bahwa dirinya tidak layak untuk marah atas tindakan Allah yang sedemikian. Sebab pencipta dan pemilik umat manusia itu adalah Allah sendiri. Tentunya sebagai pencipta dan pemilik, Allah pasti mengharapkan umat manusia itu memberikan kesejukan kepada Allah lewat pertobatannya masing-masing. Dan sebagai pencipta, tentunya Tuhan Allah tidak akan langsung membuang ciptaannya apabila yang rusak itu masih bisa diperbaiki. Dan jika ternyata bisa diperbaiki, setelah dinubuatkan tentang hukuman yang akan menimpa dirinya akibat kejahatannya dan menjadi bertobat, menjadi baik kembali, tentulah sebagai pemilik, Allah akan memeliharanya selalu dan tidak jadi membuangnya, tidak jadi menghancurkannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalaupun Nabi itu menganggap pekerjaan yang telah dijalankannya untuk memberitakan nubuatan tentang kehancuran kota Niniwe itu sia-sia karena hukuman itu dibatalkan oleh Tuhan, sikapnya seperti itu tidaklah benar. Justru pekerjaannya itu sangat berguna, bukan sia-sia. Sebab pemberitaannya itu telah membawa buah yang luar biasa.
yaitu buah pertobatan para penduduk kota Niniwe. Sesungguhnya tujuan Tuhan Allah mengutus Nabi Yunus memberitakan nubuat kehancuran kota Niniwe itu bukanlah semata-mata untuk menghancurkan kota mereka, tetapi justru untuk mengingatkan mereka supaya bertobat. Jadi karena penduduk kota itu jadi bertobat karena nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu, tentulah Tuhan Allah berbelas pengasihan kepada mereka, sehingga Allah membatalkan hukuman itu. Dan tidak ada dasarnya Nabi Yunus menjadi keberatan, menjadi marah. Sebab seperti yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 ayat 11, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Kehidupan itulah yang diinginkan oleh Allah, bukan kematian. Apabila orang fasik itu bertobat, tentulah Tuhan Allah akan memberikan kehidupan yang kekal kepadanya, dan hukuman tidak akan menghampirinya lagi. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, begitulah besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa besarnya kasih setianya kepada kita. Dia adalah Allah yang panjang sabar, pengasih dan penyayang, serta berlimpah kasih setia. Tuhan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk menggiring kita supaya selamat. Berbagai nubuatan disampaikannya untuk memotivasi kita supaya kita hidup dalam pertobatan. Cara Tuhan untuk menggiring dan memotivasi kita untuk beroleh keselamatan yang kekal itu adalah menubuatkan hukuman kekal yang akan menimpa hidup orang-orang fasik. Kemudian Tuhan juga menubuatkan tentang berkat dan keselamatan yang kekal, sukacita yang kekal, yang akan diberikan, yang akan diperoleh oleh masing-masing orang yang hidupnya di dalam kebenaran. Kedua nubuatan itu mempunyai satu tujuan, yaitu supaya kita termotivasi untuk hidup di dalam pembaharuan, hidup di dalam kebenaran, supaya kita luput dari hukuman Allah, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal yang akan dinyatakannya nanti. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, apabila Tuhan telah menubuatkan tentang hukuman yang kekal, penderitaan yang kekal yang akan menimpa orang fasik, maka marilah kita masing-masing menjadi termotivasi untuk meninggalkan kefasikan. Marilah kita masing-masing termotivasi untuk bertobat dan bertobat. Dan jika Tuhan membuatkan suatu janji, jika Tuhan menubuatkan tentang berkat, keselamatan, sukacita yang kekal yang akan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran, maka marilah kita masing-masing termotivasi untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Selagi ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, marilah kita hidup di dalam pertobatan, supaya kita luput dari hukuman Allah pada masa penghakiman yang akan datang nanti. Tuhan tidak melihat kepada latar belakang kita, tetapi hidup kita yang terkinilah yang menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk memberikan apa yang layak kita terima sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang selalu melindungi, menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat sapaan firman-Mu yang kudus, yang telah menyapa kami saat ini. Engkau adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, dan selalu merancangkan keselamatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan hati-Mu, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal nanti, supaya kami luput dari hukuman yang membinasakan kami. Kuatkanlah kami ya Bapa, mampukan kami untuk selalu hidup setia, untuk selalu hidup di dalam kebenaran, dan mampukanlah kami lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup bertobat. Kami mau bertobat, kami mengenali dosa-dosa kami,
dan meninggalkan kefasikan kami. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk hidup di dalam hidup yang baru. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan atas mereka. Buat saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat pemulihan di rumah. Terlebih Tuhan kepada saudara kami yang sudah lama menderita sakit yang belum menemukan kesembuhan. Kami mohon Engkau lawat mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka lewat kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan kekuatan mereka dan kesehatan mereka. Berkatilah Tuhan segala usaha pengobatan perawatan dilakukan oleh pihak keluarga, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan, sehingga itu semua bisa memberikan kesembuhan, memberikan kepulihan di dalam kesehatan tubuhnya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup mereka di tahun, bulan, hari yang baru yang Kau tambahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau yang melindungi kami. Berkati Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Biarlah itu semua memberikan hasil yang baik, supaya kami bersuka cita untuk menuainya, sebagai cara Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, apabila kami mempunyai pergumulan hidup. Kau berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami pertolongan, supaya kami bisa luput dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Bapa di sorga, berkatilah hidup kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga dan sanak saudara kami. Ampunkanlah kami ya Bapa dari segala dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.